Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat ya, Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang baik ya. Masih dalam suasana lebaran. Kemana nih hari ini? Ada jalan-jalan? Atau lagi ngumpul aja sama keluarga? Atau sama kayak Mas T yang cuman di rumah aja melungker di rumah? Adakah? Adakah? Ada. Apapun yang sedang dilakukan sekarang kegiatannya tetap harus semangat. Prasangkanya baik, semangat juga dalam menyongsong sesuatu ya. Yang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Kalian yang lagi kurang baik keadaannya, baik keuangan, masalah rumah tangga, atau sedang dalam mencari solusi atas permasalahannya, semoga yang tidak baik jadi baik sesuai dengan harapan kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Kalian yang sekarang baru pertama nonton tapi belum subscribe, kalau berkenan silahkan subscribe ya. Pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa, loncengnya juga ojo lali, jadi kalau ada video terbaru tayang kalian tahu. Bantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Yang sudah tulis absen-absen, sudah nyawer-nyawer, terima kasih, semoga berkah. Mas Tulus nggak bisa balas satu-satu ya, pokoknya matur nuwun, terima kasih, dan terima kasih. Tino iki nganu guys, telak nyong lah di mantan garing, telaki garing. Sehat berkah buat semuanya ya teman-teman. Selamat datang orang-orang baru. Halo. Aku udah mulai tahu kalau kalian orang baru dengan bahasa-bahasa kalian yang nggak enak itu. Suka ditonton, tidak suka silakan di skip ya teman-teman. Saya nggak pernah paksa teman-teman buat suka atau mau nonton videonya Mas Tulus. Aku nggak pernah maksa. Mau percaya ya monggo, mau tidak. Bahkan saya sering bilang jangan percaya dengan yang saya sampaikan. Kalau suka tonton dan nggak suka silahkan ditinggalkan jauh-jauh. Saya nggak pernah maksa teman-teman suka sama saya. Syukur nih untuk manfaatnya orang itu ya lu jomek ngotori tanganmu gue ngenyek aku, gue ngata-ngatain aku. Sudah tak rungok kene, aku lebih gini metu kene. Gor usahamu sia-sia nih gor jatuh nih aku kene gunane kenal lu ra karo aku kowe. Ya ta? Ya bara. Dong Bora. Ada yang di TikTok suka gitu ya. Oke, selamat datang yang baru pertama nonton, semoga dapat manfaat. Kalau suka alhamdulillah, tidak suka silahkan di skip saja ya. Hari ini saya mau bahas terkait dengan intuisi tanggal 4 April 2025 ya. Hari ini tanggal 4 bulan 4 2025. Coba kalau 2024 ya, pasti tanggalnya cantik. Nih
Tanggal yang lumayan unik menurut saya. Jadi ini salah satu tanggal dengan clue terbaik, dengan energi terbaik. Hari ini menurut aku ada energi terbaik. Nanti kita akan bahas secara detail ya. Apa aja energinya, apa saja energinya, apa saja energinya, apa saja clue terbaiknya nanti kita akan bahas secara detail ya teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Masih ada yang ingin bantu nasi box nggak? Jangan dihabisin dong duit lebarannya buat sedekah juga ya. Jangan buat poya-poya doang. Jangan buat liburan toh. Ayo dibantu nasi box ya teman-teman. Caranya cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Yang mau-mau saja, yang kerso membantu silahkan cek kolom deskripsi. Kita doakan sama-sama semoga nasi box kita di bulan April Allah izinkan ada. Amin. Semoga Allah cukupkan sedekah nasi box kita di bulan April ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kok kayak nafasku kayak emang mengguk, guys. Enggak. Perasaanku tadi kayak gitu suara. Napasku kayak emang mengik ngono, kayak emang mengi tadi nih. Apa mengi bahasa Indonesianya? Pokoknya kuilah ya. Intinya teman-teman terima kasih banyak yang sudah membantu, sudah mendoakan juga. Terima kasih tanpa terkecuali buat teman-teman sudah berpartisipasi buat nasi box ya. Kemarin Allah berikan keajaiban. Semoga bulan April ini masih ada keajaiban-keajaiban yang Allah berikan untuk nasi box kita ya. Yang sudah bantu terima kasih. Semoga Gusti Allah berkahi usaha, umur, keluarga dan apapun yang ada di jenengan Allah berkahi. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Semoga yang sedekah hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Dan semoga sedekahnya tujuannya untuk apa, mau kemana, hajatnya apa, semoga Allah terima pahalanya, Allah sampaikan sesuai dengan yang dihajatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun ya. Yang mau Indian minyak bidara, insya Allah tanggal 6 sudah ada pengiriman, ini kan baru tanggal 3. 3 hari lagi ya. Videonya kan tanggal 4 berarti 2 hari lagi. Teman-teman yang masih mau ikutan pesan minyak bidara, silakan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya ya. Langsung WhatsApp ke situ saja nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Oke. Terima kasih banyak. Semoga yang sudah pesan manfaat jadi obat, judul dadi tombo teko loro lungo kersane Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Yang pesan minyak bidara ndak perlu banyak basa-basinya karena ada video packingnya. Jadi teman-teman tonton dulu video packingnya, pahami manfaat fungsinya, baru nanti langsung pesan ke Mas T ya, ke WhatsApp yang di 0857 di deskripsi. Oke, tanggal 6 sudah ada pengiriman ya teman-teman ya. Terima kasih. Saya mau ngomel dikit sama teman-teman, nggak dikit sih banyak. Kalau WhatsApp Mas T itu nggak boleh basa-basi ya, jangan basa-basi, terkecuali memang jenengan cuma pengen ngobrol atau pengen say hey aja atau saling tegur sapa. Kalau memang mau ada konsultasi yang mau disampaikan, nggak usah apa kabar Mas T, sehat Mas T, pasti saya jawab cuma apa kabar T. Apa kabarnya tok, yang lain nggak tak jawab karena WhatsApp-nya jenengan tertumpuk-tumpuk. Sama saya itu tidak usah basa-basi, langsung to the point saja. Sama tidak boleh buru-buru karena saya itu memang melayani kalian gratis, tetapi dibelinya dengan sabar. Sing purun sabar ya monggo, sing ndak sabar silahkan, aku ndak maksa. Nggih. Saya akan jawab semuanya. Lalu yang terakhir adalah saya hanya buka line itu di Instagram sama WhatsApp. Kalau yang DM saya di Telegram, DM saya di Facebook, kalau untuk tujuan berkonsultasi atau menanyakan sesuatu, saya tidak akan jawab. Mohon difahami ya, itu rule-nya. Apalagi di TokTok nih, banyak yang DM nanya soal weton, soal tanggal lahir, itu bukan tempatnya. Ya, ingat hanya Instagram sama WhatsApp. Di luar itu, kalau memang saya merasa terganggu, saya akan blokir. Oke? Karena saya juga punya privasi yang harus saya batasi juga dari kalian. Kalau mau berteman, monggo. Si hey monggo, tapi harus dibatasi ya. Caranya berbeda-beda. Oke?
Matur nuwun, terima kasih banyak, sehat berkah untuk kita semua ya. Ah, ah, ah. 4 Maret, 4 Maret lagi. 4 April 2025. Mas Tulus melihat bulan ini itu bulan yang penuh dengan energi ya. Energinya itu energi yang datang dari, seperti halnya ini ada energi dari Tuhan, dari masa lalu, dari leluhur. Energi kuatnya tuh semacam energi pengayom ya di bulan ini. Jadi aku nggak tahu apakah, apa ya, artinya tuh kalau digambarkan di bulan April ini atau di bulan 4 ini kan seperti yang kalian sudah tahu ya, ada simbol Manunggaling Kawula Gusti. Jadi angka 4 itu menyimbolkan kita terkait kedekatan kita dengan sesuatu. Artinya kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri terkait dengan spiritual kita ya. Mungkin kalian tuh suka ngelmu dalam tanda kutip loh ya, tidak semua ngelmu tuh jelek. Suka tirakat dan seterusnya. Kemudian apa ya? Ada semacam persembahan di sini, ada simbol persembahan yang muncul, artinya kita mempersembahkan sesuatu kepada leluhur, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada alam dan seterusnya. Bersedekah bisa diartikan juga seperti itu. Jadi angka 4 atau bulan April ini energinya lumayan, apa ya, lumayan baik menurut saya kalau kita baca secara energi. Jadi ada energi tertentu yang saya perhatikan di situ yang menurut saya ini powernya bisa, ya artinya melimpah sih, artinya banyak kemana-mana. Tadi saya sebutkan ada dari Tuhan, dari leluhur dan seterusnya. Jadi mungkin ini waktu yang tepat bagi kalian-kalian untuk mengingat atau menjabarkan, mencari asal-usul, kemudian menghargai leluhur, merawat warisan leluhur. Ini bulan yang tepat atau bulan yang cukup baik. Jadi bukan cuma bulan bulan suro aja di mana kita itu mau cuci gaman, nyuci keris segala macam. Tapi bulan April ini aku melihat ada sesuatu yang baik. Dan di bulan April ini karena energinya kan Manunggaling Kawula Gusti ya. Teman-teman yang mau ngalah berkah dengan sedekah bumi, sedekah desa, bersih desa itu juga bagus. Karena koneksnya itu powernya power antara Tuhan dengan leluhur sih. Atau masa lalu. Atau orang yang dengan kita. Atau tubuh kita. Secara energi, ini energi untuk perbaikan buat tubuh kita sendiri. Jadi kalau misalnya, kalau yang bisa ngasih persembahan sesaji kepada keluarga, leluhur, sembahyang misalnya ya. Bukan muslim ya, yang non-muslim. Mungkin di waktu yang tepat buat memberikan persembahan. Mungkin kalian punya bajang, atau kalian punya orang tua di masa lalu nih yang sudah wafat, leluhur dan seterusnya. Kalau mungkin saudara-saudara kita lebih tahu kali ya soal persembahyangan leluhur atau seperti itu. Tapi secara hitungan angka, sekali lagi nih, secara hitungan angka, saya tidak berpatok ke keyakinan tertentu, saya tidak berpatok ke agama, tapi secara keyakinan April ini merupakan waktu yang tepat buat teman-teman membuat persembahan kepada leluhur kalian. Secara garis besar untuk yang non-muslim ya mungkin ya. Jadi yang mau baca Yasin, mungkin yang muslim bukan persembahan, tapi menghadiahkan doa boleh. Mau bikin sedekah buat keluarganya, mau kirim leluhur untuk keluarganya, itu boleh. Di bulan 4 ini bagus secara hitungan angka. Sekali lagi, ini bukan soal keyakinan, tidak mengarah ke keyakinan tertentu, tidak mengarah ke agama tertentu, tetapi secara garis besar kalau kalian mau bersembahkan. Kalau yang muslim, mungkin kita bisa sedekah makanan untuk baca Yasin atau ngaji Yasin atau kirim leluhur. Itu bagus sekali energinya. Kemudian kalau yang di luar itu kayak bisa ngasih sesajen ya, bisa ngasih persembahan sesuatu yang disediakan seperti sajen-sajen seperti itu. Ini juga tanggal yang bagus atau waktu yang bagus menurut saya buat teman-teman yang punya keyakinan itu ya. Jadi sekali lagi bukan soal agama, tapi ini energinya bisa dilakukan oleh siapa saja untuk memperbaiki tubuh kita, tubuh jenengan sendiri. Artinya mungkin jenengan seorang spiritualis, mungkin sedang dalam kondisi mengukur atau mengasah sesuatu. Ini poin atau waktu yang tepat buat saya mengasahnya. Jadi memperbaiki segala sesuatunya. Energinya lumayan, powernya lumayan bagus karena lebih ke kewibawaan ya. Jadi bulan April ini energinya lumayan bagus sekali buat teman-teman yang ingin memperbaiki pola hidup, kemudian memperbaiki pola pikir dan juga cara-cara memperbaiki tubuh kita menjadi lebih dewasa, lebih kuat menghadapi kehidupan. Ini waktu yang tepat banget. Jadi yuk tirakat sama-sama, kemudian mencari sesuatu yang artinya mencari seluk-beluk keluarga kita. Harus saya urus, harus saya rawat dalam tanda kutip ya. Clue pertama adalah mendekatkan kepada Tuhan, merawat kita, merawat koneksi kita antara Tuhan. Clue yang kedua adalah merawat koneksi kita terhadap leluhur kita. Jadi mungkin
datengin makamnya, dirawat. Kalau tadi yang saya sebutkan untuk yang bisa sembahyang dan segala macam, ini juga menurut aku di sisi ini juga bagus. Aku tidak tahu apakah memang di etnik tertentu ada semacam persembahyangan di bulan April atau apa, aku nggak tahu. Tapi aku memang melihat dari segi angkanya saja, segi angka 4-nya. Jadi kalau yang muslim ya boleh. Misalnya secara agama aku melakukan kirim leluhur dengan ngaji Yasin dan seterusnya. Kemudian sedekah berkatan dan seterusnya. Tapi aku juga menyediakan sajian Mas Tulus. Ibarat kata ati ampela, kopi, teh, dan segala macam. Kalau jenengan berkeyakinan seperti itu juga silahkan. Aku juga bukan orang yang anti-anti banget soal itu kok. Jadi kalau saya simpelnya begini ya. Ngajinya itu soal keyakinan kamu, sajennya itu soal tradisi keluarga kamu, tradisi dari mana kamu berasal istilahnya gitu. Jadi nggak perlu perdebatkan lah. Kalau teman-teman yang anti ya boleh, yang mau ya monggo sesuai dengan keyakinannya. Gitu ya, agama kita Islam. Tetapi kalau soal sajen atau yang masih menyediakan atau menawarkan makanan, menurut aku itu bagian dari tradisi. Jadi bukan dari agama, tapi tradisi atau kebudayaan. Jadi dipisahkan saja supaya tidak rancu. Kalau secara keyakinan, oh aku nggak boleh nih di agamaku begini, ya jangan dilakukan. Tapi kalau kamu melakukan, oh agamaku Islam, aku beribadah secara agamaku, tapi aku juga melakukan tradisi sesuai dengan asal-usulku, itu juga nggak masalah. Silahkan diartikan sendiri, saya nggak mau jadi perdebatan ya. Energinya lumayan baik teman-teman, ini waktu yang tepat buat kalian ingin memperbaiki psikis, secara kejiwaan kalian ingin meditasi, kemudian memperbaiki diri, punya masalah, punya perkara, atau mungkin ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya jenengan, waktunya kalian berdiam diri, merenung, menyerap energi yang Tuhan berikan, koneksi kita dengan Tuhan, dengan leluhur harus kita sambung lagi untuk mendapatkan energi baik tadi yang saya sebutkan ya. Oke, itu di luar konteks membaca membaca angka, tapi saya merasakan memang ada itu, dan juga dari angka 4 ini simbolnya juga lumayan kuat ya. Yuk sama-sama ditarik, sama-sama dimakan untuk perbaikan tubuh kita ya. Sekarang kita hitung dari segi kerezekian terkait dengan angka 4. Yes, masih lumayan hoki. Masih lumayan bagus, masih lumayan baik. Jadi teman-teman yang kemarin-kemarin sudah berbagi rezeki, mudah-mudahan ke depannya Allah akan tukar rezekinya lebih melimpah lagi. Di angka 4 2025 di bulan ini, saya melihat ada perbaikan keuangan bagi teman-teman. Usaha yang tadinya sepi sepertinya akan lebih sedikit bergejolak. Sorry kalau saya harus bilang apakah hoki banget, enggak. Hanya sebatas hoki saja. Kalau ditanya rame, rame aja, bukan rame banget. Jadi ada beberapa poin yang sepertinya tetap harus diwaspadai ya. Simbol angka 4, seperti yang saya sudah sebutkan sebelum-sebelumnya, kalau teman-teman hafal, angka 4 ini simbolnya adalah angka menabung alias baru dibuka. Jadi ini harus pandai-pandai kita. Cari sebanyak-banyaknya, kita kumpulkan, kita sisihkan untuk nabung. Tapi secara garis besar yang paling hoki apa? Hoki yang pertama itu nabung, hoki kedua adalah sedekah. Itu angka 4. Secara kerezekian dibilang hoki lumayan tapi nggak hoki banget. Rame-rame aja nggak rame banget. Tapi kenaikan omset insya Allah ada. Buat dagangan makanan ini bagus ya teman-teman. Yang jual makanan food court di sini bagus sekali. Resto, kemudian minuman dan seterusnya. Mas Tulus melihat ada poin yang bagus. Yuk yang mau buka usaha, ambil tanggal 4, ambil tanggal 6. Di sini langsung bisa digeser ke tanggal-tanggal genap berikutnya. Tanggal 4, 6, 8 itu hoki tertinggi di sini. Kemudian hoki tertinggi berikutnya ada angka 22, 24, 26, dan juga 28. Secara kerezekian kalian punya usaha apa saja, netral, semuanya bagus. Tapi kalau ditanya lebih hoki apa? Jual makanan. Silahkan teman-teman yang sudah mulai prepare kemarin membuka usaha, sekarang mulai soft opening boleh. Mulai mau dibuka sekarang boleh. Dipersiapkan sekarang juga boleh. Secara kerezekian bagus. Jangan lupa hokinya adalah sedekah dan nabung. Jadi jangan lupa nabung, jangan lupa sedekah. Itu yang Mas Tulus sampaikan secara kerezekian. Pengeluaran di sini juga saya rasa pengeluaran tidak akan terdetek dengan baik. Jadi hati-hati teman-teman, pengeluaran yang tidak terduga. Jadi meskipun dalam kondisi yang rame, meskipun nggak banget, pengeluaran juga sepertinya akan sedikit lebih
daripada sebelumnya. Sehingga ini juga akan too much kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengontrol pemasukan dan juga pengeluaran. Jangan boros, kemudian jangan beli barang-barang yang nggak penting, terus jangan berhutang secara garis besar kalau barang tersebut memang bukan sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Kecuali kalau dikasih ya diterima aja. Cuman kalau misalnya kita harus beli dengan uang kita sendiri, sedangkan itu tidak penting, hanya sebagai ya udah pengen aja gitu, nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Harus pandai memutar otak, karena di 2025 ini nanti ada beberapa sesi, guys, kesenggol guys. Ada beberapa sesi di mana kalian tuh akan kesulitan sendiri dengan apa yang sudah kalian ambil. Akan terjebak dengan apa yang kalian ambil khususnya dari segi keuangan. Jadi hindari berhutang kalau memang tidak punya pandangan untuk bayar. Kemudian hindari berhutang kalau memang itu hanya sebagai benda yang tidak penting buat kalian. Tidak seharusnya kalian beli. Ini bahaya. Ini akan berdampak ke sesuatu yang kalian di masa datang. Artinya mungkin di ke depan kalian akan merasa terganggu dengan apa yang sudah kalian lakukan. Terjebak atau terjerat, artinya ini sesuatu yang bisa menjerat kalian ya. Kerusuhan-kerusuhan yang terkait dengan keuangan masih muncul juga di sini meskipun secara ekonomi sudah sedikit membaik, tapi ini tuh hanya sementara teman-teman. Jadi harus pintar-pintar kita. Makanya Mas Tulus bilang hoki pertama adalah nabung, hoki kedua adalah sedekah. Kalau memang usaha kita lagi rame, siapkan untuk nabung. Kalau usaha kita lagi dalam kondisi yang sangat baik, jangan lupa menyisihkan rezeki buat nabung. Itu intinya. Jadi jangan menggampangkan sesuatu, jangan membuat sesuatu tuh seakan-akan semuanya akan seperti yang kita mau. Tidak bisa. Teman-teman harus tahu soal ini, teman-teman harus bisa mengatur soal ini supaya tidak terjebak ke depannya, ya. 4 bagus, 5 enggak. Hati-hati bulan 5. Makanya bulan 4 ini kalian harus mengatur segala sesuatunya sesuai sepandai-pandainya untuk menghindari sesuatu yang akan terjadi di bulan 5. Ya, nanti bulan 6 aman, bulan 7 begitu lagi. Jadi kalau teman-teman tanya, ini hanya sekedar lompatan kecil dari keuangan kita yang sedang ricuh. Ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja teman-teman. Jadi kalau bisa ya pinter-pinter kita ngatur lah. Di bulan 4 nih cepat-cepat nabung. Kerja sebanyak-banyaknya, tabungan sebanyak-banyaknya. Bulan 5 nanti oleng, yang lain oleng kita enggak. Ya, seperti itu ya. Nang, tolong nang minum nang. Seperti itu guys. Maaf. Barakallah. Oke. Itu secara keuangan ya. Artinya di sini memang masih banyak yang harus diperbaiki meskipun secara secara pemasukan lancar, tapi kalian akan terpengaruh juga dengan sesuatu. Kayak yang yang sono ini, yang sono juga saya harus ini, enggak. Hal-hal kayak gitu harus kalian lawan. Hal-hal seperti itu harus kalian kalian tendang dari pikiran kalian. Gak usah ikut-ikut yang lain. Intinya, di bulan ini saya aja. Saya persiapkan diri saya buat diri saya sendiri. Gak perlu ikut-ikutan kata orang. Oke? Tahan ego dari segi keuangannya. Percintaan, bagus. Percintaan juga hoki. Baik secara yang belum menikah atau sudah menikah, semuanya terbaik. Tapi yang terbaik lagi, yang top of the top untuk hoki pernikahan. Jadi untuk teman-teman yang mau nikah, yang mau serius sama pasangannya, ini ambil tanggal-tanggal genap di bulan April itu hokinya luar biasa. Simbolnya tuh air ya, simbolnya adem. Sehingga teman-teman juga akan lumayan minim. Jadi sebenarnya teman-teman, angka 4 ini dihajarnya dengan angka berapa? Angka 4 lagi. Angin sama angin. Terus dia akan, simbolnya ini kan 4 angin nih. Jebret gitu. Angin tapi tidak kencang, artinya angin biasa, kecuali 3, 5 itu angin kencang, itu angin besar. Angin 3 itu angin topan, 5 ini angin ribut. Jadi kalau angka 4 itu sama menghajarnya dengan angka 4 juga ya. Jadi kalau udah dihajar ceplek pers jadi 1, ini akan kosong, ini akan habis. Sehingga ya lawan aja ketika ada sesuatu yang kurang baik. Artinya kalau jenengan sedang tidak direstui dengan orang tuanya, mungkin belum direstui, terus lawan, terus beranikan diri, terus beranikan untuk mengucapkan saya siap, saya akan tanggung jawab dengan anak yang jenengan misalnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu penghalang dalam hubungan rumah tangga kalian atau yang saat ini mau menjajaki dunia baru, harus berani maju. Jadi lawan aja, bukan lawan dengan kekerasan ya teman-teman, tapi lawan dengan keberanian kalian. Terus jangan mentang-mentang udah
udah siap mau nikah, udah sama-sama cocok, tiba-tiba orang tuanya satu nggak setuju, nggak, kamu kan janda misalnya, kamu kan duda atau apa segala macam. Latar belakang kamu yatim piatu, ada loh orang-orang yang seperti itu. Terus jangan putus semangat, harus berani ngelawan ya. Itu untuk yang menikah bagus sekali, untuk yang mau menikah maksudnya ya. Intuisinya bagus, mau nembak pasangannya, mau nembak pacarnya, mau ngajak hubungan lebih serius, itu bagus menurut hitungan angkanya. Secara garis besar ini tanda-tanda yang cukup baik ya buat teman-teman yang sudah atau yang sudah mempersiapkan diri atau mau menikah. Nah, untuk yang sudah menikah, ini justru akan ada bumbu-bumbu kecil, ada konflik-konflik kecil yang muncul meskipun masih dalam kadar romantis, dalam kadar yang cukup baik. Ya, kemunculan orang-orang ketiga juga lumayan nihil di sini. Sepertinya siklus setia ini akan sedikit lebih baik, meskipun hanya sedikit. Saya nggak bilang no sama sekali ya, tapi kecil, siklusnya kecil untuk berselingkuh, rasanya kayak lagi nyaman dengan keluarga, rasanya lebih nyaman dekat dengan orang lain, kayak nggak bisa sendiri gitu loh. Pengennya ngumpul sama keluarga, sama orang terdekat, rasanya kayak gitu. Jadi kalau perselingkuhan ada kemungkinan tapi kecil sekali untuk lingkup itu. Jadi yang harus dihindari adalah kericuhan soal keuangan. Jadi di rumah tangga ini nanti keuangan akan menjadi salah satu topik yang sepertinya akan menjadi gaduh yang berikutnya. Atau gaduh yang tadi saya bilang. Meskipun simbolnya kecil, ini juga perlu dijadikan kehati-hatian ya teman-teman. Karena simbolnya lumayan kecil, nggak terlalu besar. Kegaduhan terkait dengan keuangan ini juga mungkin akan menjadi kendala ketika teman-teman mungkin berdebat dengan pasangannya. Ini uang lebaran anak-anak mau dimasukin di mana? Di sini nih, istrinya ini nih. Ada yang bilang katanya investasi bodong ya. Dipegang ibunya, toto duitnya habis gitu-gitu. Tapi saya yakin dan percaya kok, masih banyak orang tua yang berpikir bahwa oh ini rezeki anak saya, ini uang anak saya harus saya simpan untuk masa depan anak saya. Masih banyak yang kayak gitu. Jadi ya sekali lagi, itu adalah amanah teman-teman. Jadi kembali ke orang tuanya. Mungkin pikirannya, lah yang ngasih makan aku, tak makan aku ya nggak apa-apa. Ya terserah soal itu. Cuma perdebatan-perdebatan soal keuangan nanti juga akan jadi salah satu masalah dalam rumah tangga kalian. Jadi hati-hati ya. Kurang-kurangi berdebat soal keuangan. Mendingan dicari solusi terbaik supaya nggak jadi berantem soal uang tadi ya. Sekarang bergeser ke segi penyakit. Di sini yang muncul adalah terkait dengan simbol kering. Nah, di sini juga aku melihat banyak sekali angka atau simbol kering di sini untuk penyakit. Jadi mungkin akan berarah ke batuk tapi dengan batuk kering misalnya, bukan batuk basah atau bukan batuk berdahak. Kemudian soal tenggorokan akan mengalami radang, alergi dan seterusnya. Ini muncul di balik angka keringnya. Jadi teman-teman untuk flu atau batuk tapi bukan batuk yang kering, bukan batuk yang basah atau bukan batuk berdahak, yakin dan percaya itu tuh sangat-sangat menyiksa. Ya, sangat menyiksa. Dan ini beresiko pada kalian yang memang sudah punya penyakit asma. Beresiko sama kalian yang sudah punya riwayat tuberkulosis atau TBC. Ini hati-hati. Teman-teman yang punya riwayat itu sama sinus. Lebih ke pernafasan ya. Simbolnya tadi angin teman-teman. Jadi kita juga harus cari angin buat melawannya. Artinya di sini harus tenangkan ketika kita merasa seperti itu. Jadi penyakit dalam yang berhubungan dengan pernafasan. Penyakitnya masih seputar dengan itu. Batuk, flu-nya cuma sebentar, nanti batuknya akan lama. Ini hati-hati ya. Ada batuk yang bisa lama di bulan April karena simbolnya kering. Simbolnya lumayan kering. Sehingga hati-hati terkait dengan itu. Jadi masih penyakit-penyakit yang biasa, tapi akan lumayan parah kalau kalian memang punya penyakit bawaan, artinya kayak tuberkulosis, kemudian asma dan seterusnya. Ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya karena kering ya teman-teman. Kemudian alergi untuk pernafasan ini juga sangat mungkin besar sekali. Alergi dari udara, kemudian badan kita bisa gatal. Teman-teman yang punya alergi badan, alergi kulit, alergi udara maksudnya. Kalian yang punya penyakit dengan alergi udara sepertinya harus waspada juga dengan beberapa hal. Kalau memang perlu pelindung, harus dilindungi lagi badannya dari alerginya, karena sangat mungkin ketika alergi tadi membuat kalian menjadi terganggu atau terkendala karena faktor cuaca. Kemungkinan aku lihat siklus panas di bulan April ini agak lumayan banyak ya. Masih ada sisi-sisi atau titik-titik hujan tapi nggak banyak. Tapi untuk siklus kering itu sudah mulai ada, sehingga teman-teman mungkin ada juga pergantian hujan menuju ke musim kering. Ini akan berpengaruh ke kesehatan. Oke, penyakit dalam juga salah satunya mungkin GERD, mungkin jantung, liver yang punya
punya kendala di bagian kolesterol, kepala sakit, apalagi habis lebaran ya. Ini sesuatu yang harus diwaspadai juga. Karena simbolnya ini kering teman-teman, kalian aku sarankan untuk membanyak minum air putih. Diperbanyak minum air putih atau sesuai dengan anjuran dokter. Silahkan tanya sama dokter, kira-kira mengkonsumsi air itu sebanyak apa, butuhnya seberapa, untuk kadarnya berapa mili, silahkan dicari tahu. Berapa mili, berapa liter. Ya, kadang ada sebagian orang yang mungkin bisa juga mengurangi kadar airnya atau memang harus air putih yang banyak. Kalau bisa air putih ya teman-teman, jangan air yang macam-macam. Sama makan makanan yang bergizi, kalau perlu bisa konsumsi vitamin C atau vitamin tubuh atau untuk antibodi kita ya. Seperti itu. Kondisi orang meninggal karena sakit di bulan 4 ini juga agak lumayan kenceng ya. Untuk orang-orang yang meninggal dalam kondisi sakit atau disebabkan karena sakit, ini merupakan salah satu poin yang lumayan kuat menurut saya di bulan ini, sehingga akan menjadi sesuatu yang harus diwaspadai bagi kalian, karena artinya ketika sesuatu tadi menjadi salah satu kendala di kehidupan kita, dan kita tadi saya sampaikan di awal sudah ada penyakit bawaan, ini akan lumayan berbahaya bagi kalian ya. Apalagi maaf amit jombai sampai ada yang meninggal. Ini artinya harus waspadalah, jaga kesehatan ya. Sekarang kita bergeser ke segi terakhir atau sisi pandang terakhir, yaitu terkait dengan alam. Betul seperti yang aku lihat di awal, ada titik hujan, masih ada beberapa titik di sini, tetapi sudah mulai zigzag, sudah mulai bercampur dengan panas, sehingga kalau kalian harus menjaga kesehatan, dari segi kesehatan saya sampaikan ini juga sangat mungkin, jadi harus jaga kesehatan. Sudah mulai zigzag lagi nih. Sudah mulai zigzag. Nanti akan menuju ke bulan 5, sudah mulai kering. Jadi di sini, tapi aku masih melihat titik air lumayan banyak. Jadi kalau cuaca ekstrim, angin kencang, saya masih melihat ada potensi itu. Sehingga hati-hati, mungkin akan sampai di tanggal 19 atau 21 April untuk siklus cuaca ekstrimnya. Setelah itu mungkin akan lumayan, di akhir bulan sudah mulai ada titik air lagi, nanti awal April sepertinya akan tiba di musim kemarau ya. Ini sekali lagi, aku bukan dari segi PMKG, tapi dari segi hitungan angkaku. Jadi akan lumayan. Kalau simbol terkuat yang saya perhatikan di sini, hati-hati, di bulan April ini kecelakaan lumayan besar. Ke simbol daratnya lumayan kuat ya. Simbol daratnya lumayan besar. Jadi kecelakaan di darat ini salah satu poin terkuat yang saya baca di balik bulan April. Di awal-awal bulan April. Hati-hati, jaga keselamatan kita juga. Kemudian gempa. Gempa bumi juga salah satu poin yang terikat dengan intuisi-intuisi sebelumnya, sehingga masih tergeser ke bulan April. Kalau dihitung ada ikatannya, kalau dihitung ada pengulangannya, kalau dihitung ada dampak dari gempa sebelumnya, sehingga ini menjadi sebuah clue yang harus diwaspadai terkait dengan gempa-gempa susulan berikutnya dengan skala yang lumayan besar menurut saya, karena simbolnya kering, karena simbolnya tidak basah, gempanya kemungkinan juga mungkin akan sedikit kecil, kemungkinan mempengaruhi tsunami, tapi dengan diartikan di sini, diartikannya seperti apa? Gempa dangkal atau gempa darat yang tidak terlalu dalam, sehingga ini akan sedikit berbahaya. Karena kita sudah tahu Bandung, Pangandaran itu beberapa kali mengalami gempa dangkal ya. Subang waktu itu, Sumedang juga pernah, Garut juga pernah gempa dengan skala dangkal, skala kecil tapi gempa dangkal, kerusakannya ini lumayan. Itu yang Mas terus perhatikan ya. Ada kemungkinan gempa dengan skala yang besar. Yang terakhir ini masih ada potensi angin kencang. Nah, angin kencangnya bisa jadi angin yang kering, tiba-tiba anginnya kencang, kemudian juga bisa jadi juga angin kencangnya akan berpengaruh kepada kondisi kelautan kita. Mungkin juga akan menjadi sedikit kendala bagi teman-teman yang sedang mengais rezeki di lautnya Allah. Mungkin juga yang mobilitasnya lewat laut dan seterusnya. Ini salah satu poin yang harus dijadikan kehati-hatian. Poin terkuat kalau diartikan lagi, banyak di mana orang meninggalnya Mas Tulus? Banyak orang meninggal di segi apa? Kecelakaan darat. Itu poin tertinggi. Sama simbol kering ya. Simbol kering, simbol api yang ada di dalam tanah. Ini masih ada. Petronas sudah terjadi, tapi masih ada kemungkinan. Bahas Petronas nggak kira-kira? Tulis di kolom komentar kalau setuju ya. Kita akan bahas. Tapi simbol keringnya masih sangat muncul ya. Jadi waspada dan juga hati-hati. Kemudian satu lagi. Kecelakaan di
pesawat atau kecelakaan udara. Ini terlihat juga ada kemungkinan meskipun mungkin kecil. Mungkin pesawat kecil, mungkin hanya treble biasa, tapi kemungkinannya ada. Sehingga harus hati-hati ya. Kurang lebih itu hasil ulasan Mas Tulus membaca angka 4 April 2025. Semoga menjadi bahan kewaspadaan. Ingat disclaimer, saya nggak pernah minta teman-teman percaya. Saya nggak pernah minta teman-teman suka dengan apa yang saya buat. Mudah-mudahan ada manfaat saja. Kalau terjadi hanya kebetulan, kalau tidak berarti alhamdulillah untuk hal buruknya ya. Oke? Terima kasih banyak, sehat berkah buat kita semua ya. Semoga mendapatkan apa yang saya sampaikan, mendapatkan sesuatu dari apa yang saya sampaikan. Kalau saya terkesan menggurui atau komentar, saya minta maaf kalau saya nggak ada maksud di situ ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen berusaha. Amin ya Allah. Semoga hajat kita segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga segera terjual. Yang merintis usaha juga semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis. Amin. Teman-teman yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Saya harus pamit teman-teman. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Insya Allah ketemu lagi di next video. Ingat ya, yang punya saran dan juga kritik hanya di WhatsApp sama Instagram. Di media sosial lain saya tidak menerima konsultasi atau bertanya-tanya di line yang selain Instagram sama WhatsApp. Oke? Terima kasih ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.